Inilah gambaran kualitas udara di sejumlah kota Malaysia yang terdampak asap karhutla yang terjadi di Indonesia. Indeks pencemaran udara bahkan mencapai 242 atau kategori sangat tidak sehat. Malaysia menutup 591 sekolah dengan tujuan agar anak-anak tak tercemar paparan udara buruk. Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Tanpa masker, Presiden Prabowo datangi langsung titik lokasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Presiden ingin memastikan penanganan karhutla di lapangan berjalan baik. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tak kunjung usai. Kebakaran bahkan meluas membuat kabut asap makin pekat, mengganggu aktivitas dan menyebabkan gangguan pernafasan ISPA. Tak kunjung padamnya kebakaran hutan dan lahan membuat Presiden Prabowo mendatangi langsung titik karhutla. Safari penanganan karhutla Prabowo diawali di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus. Tanpa mengenakan masker, Presiden mendatangi titik karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, didampingi Mensesnek, Seskap, Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI. Presiden menyusuri lahan yang terbakar dan area terdampak, melihat langsung beratnya proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan serta menyapa para petugas. Di tengah peninjauan, Presiden memberikan arahan ke menteri dan jajaran. Presiden kemudian melanjutkan safari penanganan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla. Senin pagi safari penanganan karhutla Presiden dilanjutkan ke Riau. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah titik panas tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran Pemda, TNI, dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan serta mengedukasi agar tidak melakukan pembakaran. Jika setelah diedukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari teman-teman. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Maka sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam mengedarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai
dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya mencopet di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku bawa kabur uang hingga perhiasan senilai 30 juta rupiah. Kamera pengawas merekam aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat sedang memilih daster, seorang ibu-ibu berkerudung merah jambu terus mendekati ibu-ibu berkerudung coklat. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku pun beraksi merogoh tas korban dan mencuri uang pecahan dolar serta perhiasan. Setelahnya, pelaku kabur bersama anaknya yang mengenakan kaos putih. Korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar Amerika Serikat, serta sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian 30 juta rupiah. Anak korban langsung membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang agar pelaku segera ditangkap. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, dia ambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta, 8 juta cash. Terus ada uang lagi 100 dolar. Terus sama cincin kawin ada 2. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Petugas juga telah kantongi identitas pelaku serta periksa rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Hakim menolak pra-peradilan keempat yang diajukan oleh Roy Suryo terkait pencekalan dirinya ke luar negeri. Sesaat lagi di Indosiar.